Hai, ketemu lagi dengan saya Diki. Dan masih dengan saya AB, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, pada episode kita kali ini Pak AB, kita akan membahas tentang salah satu lensa yang akhir-akhir ini tuh banyak dipakai orang, Pak AB. Namanya adalah lensa fotokromik. Kalian juga mungkin salah satu penggunanya dan pengen tahu dong apa sih lebih detail lagi seluk-beluk tentang lensa fotokromik nih Pak AB. Oke Pak AB, apa sih yang dimaksud dengan lensa fotokromik dan apakah ada istilah lain Pak AB untuk lensa ini? Oke, jadi Pak Diki dan teman-teman semua, dari namanya fotokromik, foto cahaya, kromik warna. Jadi lensa ini bisa berubah warna saat terkena sinar matahari atau sinar UV. Oke. Jadi lensa ini kalau nggak ada UV, nggak ada matahari, nggak mungkin bisa berubah warna. Dan kalau di Optik Melawai itu variannya banyak Pak Diki. Ada yang namanya adaptive color, ada yang namanya Rodenstock Hermetic Tree, ada namanya Axle Transition juga dari Hoya, ada Sensity. Jadi semuanya ini kategorinya lensa fotokromik yang berubah warna saat terkena sinar UV atau sinar matahari. Walaupun namanya beda-beda, tergantung brandnya, tetapi mereka tetap adalah lensa fotokromik. Oke, ya. Kan lensa fotokromik ini, saya berpikirnya dulu Pak Abi, ini kan benda mati ya lensa ya. Kenapa bisa berubah warna gitu ya? Itu magic banget gitu. Gimana sih cara kerjanya Pak Abi? Jadi di setiap lensa fotokromik itu diberi suatu lapisan Pak Diki yang molekul-molekulnya itu bisa reaktif berubah kalau saat terkena sinar UV atau sinar matahari. Jadi sel-selnya itu bisa dari gelap ke terang atau sebaliknya itu berubah-ubah saat terpapar sinar UV atau sinar matahari tadi Pak Diki. Nah kalau fungsinya sendiri Pak Abe, sebenarnya fungsi utama dari lensa fotokromik itu apa ya? Nah yang pasti fungsinya adalah melindungi mata kita Pak Diki. Dan kita nggak akan repot lagi. Bayangkan kalau misalnya nggak ada lensa fotokromik, kita perlu bawa dua kacamata. Satu di mobil buat nyetir, satu di dalam ruangan. Nanti kalau kita keluar keluar ruangan ke pantai, ganti lagi kacamata lagi. Itu ribet, nggak praktis. Jadi lensa fotokromik ini digunakan untuk sisi kepraktisannya, sehingga nggak perlu nenteng dua kacamata, tiga kacamata, satu kacamata bisa untuk semuanya. Ya. Selain itu juga lensa fotokromik kan juga udah anti UV Pak Abi ya. Jadi udah ada perlindungan UV 100% di materialnya. Jadi lebih aman buat mata kita gitu ya. Nah Pak Abe, sebenarnya kalau kita lihat ya, contoh di Optik Melawai aja nih, banyak varian lensa fotokromik. Ada yang mahal, ada yang murah. Itu apa bedanya Pak Abi? Nah, yang pasti tadi saya kan bilang di awal teknologinya Pak Diki ya. Jadi kalau setiap lensa fotokromik itu memiliki fitur teknologi khusus. Biasanya lensa fotokromik yang cepat berubah, saat berubah menjadi gelap, lebih gelap. Kemudian saat kembali terang juga cepat dan jernih itu lebih mahal Pak Diki. Ada juga lensa yang kegelapannya nggak bisa gelap sekali, kemudian dari putih ke gelap juga pelan dan sebagainya, itu lebih terjangkau biasanya harganya. Memang kalau di lensa fotokromik ini ada harga ada rupa. Jadi kalau memang makin mahal itu makin cepat berubahnya dan makin gelap, kembali putih juga cepat dan lebih jernih. Kalau yang harganya lebih terjangkau biasanya lebih slow lah ya, lebih pelan ya. Dan level kegelapannya kurang ya. Betul-betul ya. Nah Pak Abe, sekarang kita ngomongin tingkat kecepatan kegelapan fotokromik sama tingkat kegelapan levelnya nih Pak Abe. Apa aja sih yang bisa mempengaruhi tingkat kegelapan lensa itu Pak Abe? Yang pasti tadi sinar UV, intensitas UV-nya berarti ya. Jadi makin lama terpapar UV makin gelap. Kemudian makin UV-nya makin terik, misalnya siang hari dengan mungkin jam 10 beda ya. Dan juga temperatur suhu. Jadi kadang-kala kalau dibawa ke negara Eropa, Amerika ada saljunya itu akan terlihat lebih gelap dibandingkan saat di negara tropis ya, karena emang temperatur pengaruh kepada kegelapan dari lensa fotokromik tersebut. Kalau misalnya bisa nggak sih misalnya nih ada kejadian saya pengguna lensa fotokromik, tetapi salah satu lensa saya tergores, sehingga saya ingin mengganti sebelah aja Pak Abi. Kalau misalnya untuk lensa fotokromik sih nggak bisa. Jadi lensa fotokromik ini hanya kalau mengganti lensa harus pasang. Karena kalau sebelah nanti jadi belang. Satunya masih jernihnya udah gelap lagi gitu loh. Jadi ada warna sisanya soalnya. Pak Abi. Tadi kan Pak Abi udah jelasin cara kerja lensa fotokromik, udah gitu variannya, teknologinya gitu ya. Kira-kira untuk warnanya sendiri nih saya penasaran nih, ada berapa macam sih lensa fotokromik warnanya? Kalau Pak Diki, menarik ya. Kalau untuk fotokromik sebetulnya dari dari distributor atau supplier lensa itu banyak beragam. Tapi untuk di Indonesia lebih populer warna coklat dan warna abu-abu. Karena emang untuk pilihan frame-nya dan juga sesuai dengan warna kulit kita sawo mateng.
Ya, Ini warna favorit dua warna itu ya? Ya, abu-abu dan grey. Abu-abu dan coklat. Ya. Grey dan brown, Ya, abu-abu dan coklat. ya. Meskipun beberapa produsen memproduksi warna lain ya. lainnya. Seperti Betul. saya pernah tahu Pak B ada yang warna hijau, ada yang purple Ya, juga betul, gitu ya. betul. Cuma tidak favorit, Ya. jadi lebih banyak dipilih yang grey atau brown Ya, ya, betul. gitu ya. Oke, terima kasih Pak B. Ya. Nah Pak B, kalau kita ngomongin lensa fotokomik itu kan seperti ada molekul hidup yang hidup di dalamnya, yang Ya. Pak B bilang tadi. Itu ada masa pakainya nggak sih? Ya lensa benar Pak fotokomik? Diki. Jadi memang kecepatan berubah itu juga tergantung dari berapa lama lensa itu terpapar oleh UV. Biasanya nanti kalau misalnya udah berapa bulan, berapa tahun tuh udah mulai peran lagi. Rata-rata sih Pak Diki setelah 2 tahun dia akan stay, akan diem, nggak bisa berubah lagi. Jadi awal-awal sih sangat reaktif, tapi begitu udah mungkin setahun setengah atau mau 2 tahun tuh udah pelan lah berubah warnanya. Performanya udah mulai menurun gitu ya. Betul, Kurang lebih 2 tahun gitu Pak Abi ya. Oke. Nah Pak Abi, misalnya nih seseorang yang bekerja di tengah-tengah laut, di pengeboran minyak atau di gurun pasir atau di pantai yang sangat terik, apakah penggunaan lensa fotokromik ini cukup efektif untuk menahan silau yang seperti itu Pak Abi? Kalau fotokromik sih kurang sesuai ya Pak Diki untuk mengurangi silau, karena memang tadi tujuan utama saya bilang di awal tadi bahwa lensa ini untuk kepraktisan saja, nggak perlu bawa 2 kacamata. Kalau untuk proteksi maksimal untuk silau tadi di ekstrim ya, gitu ya? di padang pasir, mungkin di laut lepas tadi, paling cocok pakai lensa polarized. Karena ini cocok ideal untuk menghindari atau mengurangi silau. Fotokromik ada sinar UV 100% perlindungannya, tapi tidak bisa menahan silau. Gunakanlah lensa polarized tadi. Jadi lebih nyaman sih ya kalau pakai polarized untuk daerah ekstrim tadi. Betul, gitu ya. Pak Abe, satu lagi nih ya. Tadi kan Pak Abe udah menjelaskan teknologi, jenisnya gitu ya, dan masa pakainya lensa fotokromik. Nah, saya mau nanya nih Pak Abe, kalau untuk penggunaan lensa fotokromik untuk anak-anak, apakah cocok Pak Abe? Ya, benar Pak Diki. Jadi anak-anak ini justru sangat ideal menggunakan lensa fotokromik. Kenapa? Lensa fotokromik ini ada perlindungan UV 100%. Sehingga anak-anak ini saat bermain di luar, saat istirahat sekolah, atau saat pulang pergi sekolah itu kan terpapar sinar matahari. Sehingga matanya aman, terjaga dari sinar UV yang berbahaya. Jadi lensa fotokromik ini cocok untuk segala usia Pak Diki. Ideal sekali untuk segala usia. Termasuk anak-anak Pak Abi ya. Wah, detail lagi ya, detail sekali nih tentang lensa fotokromik dari A sampai Z. Sekarang kita udah bahas gitu ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua dan juga bisa menjadi referensi apabila kalian ingin membeli lensa, salah satunya adalah lensa fotokromik. Nah, tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, lensa kontak dan juga kesehatan mata, silakan kunjungi Optik Melawai terdekat atau kunjungi website kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah.